Bab 911, Jatuh, Rubah Emas. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Penembak jitu perak itu melepaskan diri dan wanita itu tidak dapat menghalangi gerakan itu dan langsung terbunuh. Setelah 3 kali berturut-turut menggunakan Eye of Silence dan Eye of Avoid, itu tidak cukup untuk memulihkan sebagian kekuatannya setelah kejang, jadi Ye Xuan kembali buta. Ayo jatuh, cepat ambil barang-barang. Ye Xuan buru-buru berkata kepada yang jatuh. Yang jatuh telah tersapu, dan mayat-mayat dari mayat-mayat itu diserahkan kepada Ye Xuan, yang telah menerima begitu banyak belenggu dan segera menelan barang-barang di dalamnya. Sayangnya, tidak cukup. Ye Xuan, yang buta, menggelengkan kepalanya dan membagi lagi dan mulai menyerang Golden Sword Storm. Dengan mata persepsi, dia dapat terus bertarung meskipun dia buta, dan antusiasmenya juga sedikit pulih. Di sisi lain, pria berkulit hitam dan wanita berkulit putih itu sudah terkejut. Ye Xuan dan Luo Tian bergabung untuk membunuh lebih dari selusin penguasa istana Yingyin. Bahkan kekuatannya hanya bisa dilihat dari atas. Tidak, bahkan jika Wen Kang ada di sini, saya khawatir saya tidak dapat menghentikan penembak jitu perak itu. Ye Xuan dan pihak yang jatuh menembak jatuh pedang emas, sambil mengumpulkan perbaikan Ye Xuan untuk sedikit peningkatan. Hampir sedikit, kamu bisa merampok. Mata Ye Xuan melepaskan cahaya, meskipun dia mengatakan bahwa dia belum memulihkan penglihatannya. 100, 200, 300. Ye Xuan terus-menerus melahap pedang emas dan memperbaikinya ke puncak 7 perampok. Setelah dia menelan 1000 pedang emas, nada manis sistem akhirnya berdering. Oh, tuan rumah telah mencapai permintaan perampokan, dan tingkat keberhasilan perampokan saat ini adalah 98%. Sistem meminta, 98% sangat mendekati 100%, tetapi ada avatar di sebelah Ye Xuan. Hei, tingkat keberhasilan perampokan saat ini adalah 100%. Mulai merampok, setelah Ye Xuan dan avatarnya sendiri cocok, itu langsung mulai mengambil 8 jubah berat. Dalam hal ini, saya khawatir hanya dia yang memiliki keberanian seperti itu. Apa? Ye Sidi mulai merampok. Pria berkulit hitam itu terkejut. Kalian pasti tahu bahwa dialah orang pertama yang melihat Ye Xuan, begitulah. Namun, saat itu, Ye Xuan belum berada di tengah-tengah ketujuh, tetapi sekarang, ia telah berkembang ke titik seperti itu. Terlebih lagi, bahkan berani merampok di sini, ini sama sekali tidak akan mati, ada ribuan pedang emas di langit. Saat ini, ia bersandar pada Ye Xuan, siap membantu Ye Xuan melindungi hukum, meskipun masih ada setetes di sekitar Ye Xuan, tetapi perampokan itu tidak dapat membuat kesalahan. Namun saat berikutnya, langkah kakinya adalah makanan. Yang membuatnya terkejut adalah Ye Xuan, yang sedang dalam proses merampok, masih bisa melawan. Boom! Perampokan pertama dari perampokan tertinggi ke-8 jatuh dan menimpa kepala Ye Xuan, tetapi Ye Xuan tidak tergerak. Yang lain merampok, mereka harus melawan dengan sepenuh hati dan jiwa mereka. Mereka tidak dapat diganggu, tetapi Ye Xuan tidak hanya merampok, tetapi juga mampu mempertahankan pedang emas di sekitarnya. Ini sangat berbahaya. Boom, 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 boom. 3 tertinggi berturut-turut membajak guntur. Perampokan tertinggi ini, yang satu lebih kuat dari yang lain, tetapi Ye Xuan sama sekali tidak peduli, dengan mudah melewati 5 perampokan. Saat ini, boom, tiba-tiba suara keras menyebabkan perhatian semua orang. Ini bukan suara yang terbunuh, tetapi Istana Emas. Ada ledakan tiba-tiba di Istana Emas. Kemudian, sesosok tersapu keluar, itu adalah perjalanan kuda. Ada 2 orang di belakang Ma Cheng, satu adalah Wen Kang, dan yang lainnya adalah orang setengah. Baya yang belum pernah dilihat Ye Xuan. Wen Kang sekarang bekerja sama dengan pria setengah baya itu untuk mengejar kuda itu. Adik laki-laki, batu berbentuk pedang itu ada di Ma Cheng. Wen Kang segera berteriak. Bentuk tubuh Ye Xuan bergetar, dan benar saja, ada batu berbentuk pedang. Meskipun dia masih merampok saat ini, dia harus menembak batu berbentuk pedang itu. Setelah kuda itu keluar, aku sangat marah ketika melihat bahwa timku telah terbunuh. Ketika matanya tertuju pada Ye Xuan, aku melihat fajar Ye Xuan memancarkan penembak jitu perak. Panggil, keheningan itu hilang, dan kuda itu tertegun dan buru-buru mengangkat tangannya untuk menyerang. Hei, Ma Cheng yang dikombinasikan dengan 80% serangan pedang dan tabrakan yang menghancurkan,
tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa serangannya masih lemah. Panggil, keheningan itu menghancurkan serangan kuda itu, dan menyerang ke arah kuda itu. Namun, sebagai murid elit Istana Yinyin, Ma Cheng tidak begitu mudah untuk dihadapi. Hei, hei, dua suara renyah menyebar, dan dua pedang terbang yang dikendalikan oleh jarak kuda itu akan hancur dan hancur. Boom! Pada saat yang sama, perampokan ke-6 Yesuan akhirnya turun. Apa? Dalam terobosan, Ma Cheng, Wen Kang dan pria paruh baya itu terkejut. Orang-orang dalam perampokan mampu meluncurkan serangan yang begitu kuat. Perampokan tertinggi ke-6 jatuh di kepala Yesuan, membiarkan tubuh yang menyebalkan di tubuhnya mengembang lagi. Nak, kamu mencari kematian. Mata kuda itu sedikit merah, dan si jenius Yesuan harus dibunuh di buayan. Panggil, itu adalah pedang Mang, dan menyapu melewati Yesuan. Namun, Jian Mang mengalahkan bayangan Yesuan, dan Dewa Yesuan telah berlari jauh. Orang-orang dalam perampokan tidak hanya dapat menyerang, tetapi juga bergegas dengan cepat. Apakah Nima ini mempesona? Bajingan, aku berani mengganggu tuan muda. Jatuh dengan marah dan berteriak, saat berikutnya, rambut ekor dan telinga langsung berubah menjadi emas. Itu, selain dari samping, cahaya Yesuan menyala. Dia melihat bahwa ekor yang jatuh tiba-tiba menyala. Itu adalah rambut ekor emas. Berubah menjadi jatuhnya rubah emas, napas tiba-tiba naik banyak, dan dia langsung menyambut pedang kuda, dan bahkan satu kaki akan mengalahkan pedang ini. Hari, kapan kekuatan serangan pendaratan menjadi begitu kuat? Yesuan terkejut. Dia merasa bahwa dia semakin tidak terlihat. 3 rubah yang telah jatuh sudah habis, tetapi sekarang, jatuhnya telah berubah dari rubah putih menjadi rubah emas, dan kekuatan tempur telah meningkat tajam, dan telah meningkat ke titik di mana ia dapat bertarung dengan kuda. Mengerikan. Boom! Di langit, ada perampokan tertinggi lainnya. Ini adalah perampokan tertinggi ke-7. Hanya satu perbedaan, Yesuan dapat mencapai 8 tertinggi kuat. Pada saat yang sama, jatuhnya telah menghentikan kudanya. Cakar dan pedang langit terikat pada pantulan, dan kereta kuda yang diseret turun oleh langit juga langsung dikejar oleh Wen Kang dan pria paruh baya itu. Berikan aku batu berbentuk pedang, keluarga kerajaanku harus diberi hadiah. Pria paruh baya itu tiba-tiba meminum sebuah kalimat. Sekarang, orang-orang di sekitarnya akhirnya tahu identitasnya. Ternyata itu adalah keluarga kerajaan dari dinasti kekaisaran. Oh, istirahatlah. Perjalanan kuda itu mendengus batu berbentuk pedang, tetapi dapat menciptakan banyak master. Selama istana yang menyeramkan mendapatkan batu berbentuk pedang ini, maka mungkin bahkan lebih kuat dari keluarga kerajaan. Bagaimana Anda bisa melepaskan batu berbentuk pedang? Wen Kang dan pria parubaya dari keluarga kerajaan baru berada di pertengahan periode ke-8. Yang pertama tidak apa-apa, tetapi pria parubaya sangat sulit. Meskipun Ma Cheng adalah puncak 8 diagram tertinggi, itu adalah level yang lebih tinggi daripada Wen Kang dan orang-orang setengah baya, tetapi dia baru saja menerobos. Jika hanya ada Wen Kang dan orang-orang setengah baya, dia tidak akan memiliki masalah, tetapi dengan tambahan kejatuhan, kuda itu akan memiliki banyak tekanan. Tidak dapat dikatakan bahwa itu adalah tekanan. Di bawah upaya bersama dari ketiga orang itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sialan, hati Ma Cheng menjerit, dan jika dia terus memegang batu berbentuk pedang, dia mungkin akan dibunuh oleh 3 orang. Setelah membuat keputusan di dalam hatinya, dia mengeluarkan batu berbentuk pedang dan melemparkannya ke Wen Kang. Batu seperti pedang ini adalah batu berbentuk pedang. Penampakannya langsung menarik perhatian semua orang. Itu batu berbentuk pedang. Yesuan berkedip, dia hanya meliriknya dan mendengar perintah sistem. Hei, temukan batu berbentuk pedang itu, apakah sudah terbakar? Ya, Yesuan menjawab tanpa ragu. Omong kosong, tujuan perjalanannya adalah batu berbentuk pedang ini, bagaimana bisa ditolak? Hei, mulai bakar batu berbentuk pedang, kemajuan saat ini adalah 1%. Hei, mulai bakar batu berbentuk pedang, kemajuan saat ini adalah 2%. Hei, mulai bakar batu berbentuk pedang, kemajuan saat ini adalah 3%. Kecepatan pembakaran sangat lambat, dan Yesuan sedang terburu-buru. Pada titik ini, batu berbentuk pedang itu baru saja jatuh ke tangan Wen Kang. Hei, hentikan perekaman. Batu berbentuk pedang itu dikumpulkan oleh Wen Kang, jadi pembakaran batu berbentuk pedang itu terpaksa dihentikan. Serahkan batu berbentuk pedang itu.
Ketika pria parubaya itu melihatnya, dia menoleh dan pergi ke Wen Kang. Hei, demi mengumpulkan batu berbentuk pedang itu, Wen Kang melangkah lebih lambat dan terluka parah oleh orang setengah baya itu. Seluruh tubuhnya terlempar keluar. Sekarang dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap, hanya ketika dia melihat batu berbentuk pedang itu, dan pikirannya teralihkan, dan saat ini dia hanya bereaksi dan dia berada dalam rencana kuda itu. Ini juga tidak perlu dipikirkan lagi. Lagi pula, tujuannya juga adalah batu berbentuk pedang. Ketika dia melihat batu berbentuk pedang itu melesat ke arahnya, bagaimana mungkin dia tidak mengambilnya? Oh, beraninya membunuh saudara sastrawan, kamu akan mati. Jatuhnya tidak menarik perhatian karena munculnya batu berbentuk pedang, dan dia menjerit dan terus menyerang kuda itu. Ye Xuan terus-menerus membantu jatuhnya dari awal, tetapi dia tidak berani mendekati Ma Cheng, karena selanjutnya, itu adalah perampokan tertinggi ke-8. Boom! Akhirnya, perampokan luar biasa ke-8 akhirnya terjadi. Ye Xuan langsung mengeraskan perampokan tertinggi ini. Saat berikutnya, ada perintah sistem yang terdengar di benaknya. Oh, keberhasilan perampokan, 8 kerajaan tertinggi saat ini, sedang membentuk kembali tubuh emas tertinggi. Akhirnya berhasil, Ye Xuan tidak bisa menahan senyum, tetapi dia baru saja melewati perampokan suci 8 kali lipat, jadi dia masih membentuk kembali tubuh emas tertinggi. Tubuh emas tertinggi sedang dibentuk kembali. Pada saat ini, kemampuan bertahannya adalah yang terburuk. Orang-orang yang hadir dapat menyerangnya dan dia dapat memotong penutup surgawinya. Tuan muda, saya menyeret orang ini, Anda pergi untuk mendapatkan batu berbentuk pedang. Suara jatuh terdengar di benak Ye Xuan. Itu bagus. Meskipun tidak jelas mengapa pendaratan menjadi begitu kuat, semakin banyak 4 alam menantang kuda, tetapi sekarang bukan saatnya untuk peduli tentang hal itu. Saat ini, Ye Xuan bergegas menuju pria parubaya itu. Kekuatan Wen Kang lebih lemah daripada orang-orang parubaya. Dalam suara renyah, pergelangan tangannya dipotong oleh orang-orang parubaya dan dia juga dibombardir. Cincin Qiang Kun milik Wen Kang jatuh ke tangan orang-orang parubaya yang termasuk dalam keluarga kerajaan keluarga kekaisaran. Mundur, setelah pria parubaya itu mendapatkan cincin itu, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Mau pergi, tinggalkan aku. Ye Xuan, yang baru saja memulihkan sedikit kekuatannya, langsung membidik bagian belakang pria parubaya itu untuk menunjukkan mata yang buta. Diam, panggil. Penembak jitu perak itu melepaskan diri, dan pria parubaya itu mendengar suara udara di belakangnya, dan buru-buru berbalik, tetapi sudah terlambat. Oh, pria parubaya itu langsung dibanting oleh penembak jitu perak, dan seluruh orang itu miring dan miring menjadi 2 bagian. Ye Xuan dengan cepat menyapu masa lalu dan menyingkirkan Qiang Kun miliknya dan Wen Kang. Hei, mulai bakar batu berbentuk pedang, kemajuan saat ini adalah 4%. Hei, mulai bakar batu berbentuk pedang, kemajuan saat ini adalah 5%. Hei, mulai bakar batu berbentuk pedang, kemajuan saat ini adalah 6%. Pembakaran batu berbentuk pedang benar-benar lambat hingga ekstrim, yang 10 kali lebih lambat dari patung asli Ye Xuan. Namun, ini tidak masalah, bagaimanapun juga, dia telah berhasil merampok. Siapa di antara orang-orang yang hadir yang dapat melawannya? Hei, tubuh emas tertinggi telah direnovasi. Sistem meminta lagi, saat berikutnya, Ye Xuan terbagi menjadi 2. Setelah melihat pemandangan ini di kejauhan, bentuk tubuhnya bergetar, dan satu Ye Xuan begitu kuat. Sekarang satu lagi, pergi. Saat ini, Ma Cheng juga berbalik dengan cepat. Aku tidak ingin pergi, itu tidak semudah itu. Ye Xuan dengan cepat menyapu, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari Ma Cheng. Dalam sekejap mata, dia menyusul Ma Cheng. Dewa, Avatar, dan tambahan Ye Xuan, mereka bergabung, dan Ma Cheng tidak tahan. Tuan muda, apakah Anda ingin memikat? Jatuh mengingatkan seseorang. Tidak, bunuh saja langsung. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Tunggangan kuda ini adalah murid elit Istana Yingyin. Ketahanan mentalnya mungkin sangat tinggi, dan kekuatannya saat ini tidak banyak, jadi dia masih tidak bisa mengendalikannya. Mata keheningan, cahaya Ye Xuan menyala. Kereta kuda yang berhenti dan ditahan hanya terlihat oleh penembak jitu perak, dan langsung membuat jiwanya ketakutan. Orang ini, bahkan membunuh orangnya sendiri. Ini adalah pertanyaan dalam benak Ma Cheng, karena keheningan ini kemungkinan akan membunuh jatuhnya. Namun, bagaimana Ye Xuan bisa menembak?
Berteriak. Pada saat ini, tubuh Ma Cheng bergetar karena dia menemukan jatuhnya menghilang. Dalam jarak tertentu, Ye Xuan dapat menyembunyikan jatuhnya langsung ke ruang hewan peliharaan, jadi pada saat milenium, Ye Xuan akan langsung menyembunyikannya. Oh, tubuh Ma Cheng miring dan terbelah menjadi dua, tetapi dia tidak langsung mati. Namun, dia dengan cepat terpana oleh Ye Xuan, yang dibawa oleh pedang tanpa bayangan. Tempat kelima di murid-murid istana Yinyin terdegradasi. Masalah ini akhirnya berakhir. Ye Xuan menghela nafas lega. Kali ini dia mendapatkan banyak uang. Dia tidak hanya mendapatkan gambar palsu dari pedang tanpa bayangan dan 3 lingbao tertinggi, tetapi dia juga mendapatkan batu berbentuk pedang. Itu adalah keberuntungan yang luar biasa namun, ketika Ye Xuan mengira semuanya sudah berakhir, tiba-tiba sebuah napas kuat datang ke arahnya. Saat itu, wajahnya berubah. Tidak bagus, ada musuh yang kuat, mungkin itu adalah 9 penguasa tertinggi dari istana Yinyin. Ye Xuan minum dengan pelan. Wen Kang, yang masih kagum dengan kekuatan Ye Xuan, juga ketakutan setelah mendengar ini. 9 perampok tertinggi, itu adalah pertempuran puncak dinasti Kaisar. Seorang penguasa tertinggi 9 peran sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Napas itu mendekat dengan cepat, tetapi Ye Xuan tidak tinggal diam. Dia dengan cepat menyapu ke Wen Kang dan kemudian menerobos pintu berlubang. Ayo, masuk, Ye Xuan berkata dengan sedikit bersemangat. Wen Kang, yang terputus, tidak berani mengabaikan dan langsung masuk melalui pintu kehampaan. Pria kulit hitam dan wanita kulit putih juga masuk. Mata kehampaan, membuka pintu kehampaan membutuhkan banyak kekuatan, sementara mempertahankan pintu kehampaan juga membutuhkan konsumsi terus-menerus. Setelah Ye Xuan memasuki pintu kehampaan, satu orang bergegas dari sudut gelap. Tinggalkan aku, suara mendesis keras terdengar, tetapi saat ini Ye Xuan sudah melewati pintu kehampaan. Dari sudut itu adalah seorang wanita parubaya, napasnya sangat kuat, itu pasti 9 penguasa kehancuran. Sayangnya, dia terlambat selangkah. Pintu kehampaan yang dibuka oleh Ye Xuan dikirim ke pintu masuk rahasia. Setelah mereka keluar dari pintu kehampaan, 3 orang Wen Kang sudah terkejut. Apa artinya ini? Wen Kang terkejut. Kakak Tuan, jangan terlalu khawatir, mari kita tinggalkan rahasia dulu, lalu langsung kembali ke kuil pembakaran. Kata Ye Xuan. 9 raungan tertinggi mengawasi mereka memasuki pintu kehampaan, dan diperkirakan mereka akan segera tiba, jadi mereka harus segera pergi. Bagus, Wen Kang tidak bisa mengurus lengannya sendiri sekarang. Meskipun sulit untuk memperbaiki tubuh emas tertinggi di tengah ke-8 tertinggi, selama batu berbentuk pedang diserahkan ke kuil pembakaran, saya khawatir tidak ada harta surgawi. Pada saat itu, lengannya tidak hanya bisa tumbuh, tetapi dia juga akan mendapatkan banyak harta karun. Namun, ketika Ye Xuan membawa 3 orang Wen Kang untuk meninggalkan rahasia itu, mereka menemukan bahwa gua-gua laut dalam di luar rahasia itu sudah dikelilingi. Lebih dari selusin atmosfer yang kuat ada di tubuh setiap orang. Lebih dari selusin 8 perampok. Ye Xuan terkejut. Di antara lusinan 8 perampok, ada 2 napas yang tidak lebih lemah dari kuda. Namun, yang benar-benar membuatnya takut adalah masih ada 9 peran tertinggi di luar rahasia itu. Hah, orang-orang yang keluar dari tempat rahasia. 9 perampok ini adalah seorang lelaki tua. Setelah dia melihat Ye Xuan, alisnya juga mengembun. Siapa kamu? Namun, sebelum Ye Xuan berbicara, seseorang berteriak, pemilik istana, lengan yang patah adalah Wen Kang, mereka adalah orang-orang yang membakar kuil. Tidak baik, wajah Ye Xuan tenggelam dan dengan cepat menggunakan mata kehampaan untuk membuka kehampaan. Ketiga Wen Kang mengira mereka telah mati. Setelah melihat pintu kehampaan, mereka bergegas masuk. Cara yang luar biasa, tinggalkan aku. 9 perampok langsung menembak. Tiba-tiba ada energi yang melilit Ye Xuan, tetapi saat ini Ye Xuan telah setengah tubuh memasuki pintu kehampaan. Sialan, Ye Xuan berteriak, langsung memanggil avatar, dan kemudian menamparkan punggung dewanya. Pada saat yang sama, avatar juga dengan cepat mengebor masuk. Hei, pintu kehampaan ditutup. Penonton terkejut. Menerobos kehampaan, ada orang lain yang persis sama. Apa ini Nima? Sialan, batu berbentuk pedang itu pasti ada di tangannya. Fang Kexuan menyelamatkan dirinya sendiri ketika dia berada di milenium. Jika dia berada di malam hari, pintu kehampaan akan tertutup. Pada saat itu, jika jatuh ke tangan istana Yinyin,
maka dia akan selesai, dan dia pasti akan dibunuh oleh sekelompok orang di istana Yinyin. Sebelumnya, Ye Xuan dapat menerobos kehampaan dan membakar avatar. Dengan kata lain, kuil pembakaran selalu memiliki titik posisi kehampaan, jadi Ye Xuan, pintu kehampaan, mengarah langsung ke kuil pembakaran. Puff! Pada saat ini, Ye Xuan, yang baru saja keluar dari pintu kehampaan, tidak dapat menahan diri untuk tidak menyemburkan darah. Darah ini bukan karena telapak tangannya yang dimainkan, tetapi karena penggunaan langit yang berlebihan. Ketika mata digunakan secara berlebihan, dalam kasus kekuatan yang tidak mencukupi, konsumsi sangat penting. Ye Xuan berkata dengan cara yang tidak berperasaan, penggunaan mata yang berlebihan, konsumsi adalah vitalitas, jadi matanya akan menghilang. Vitalitas adalah kehidupan. Setelah mengetahui fakta ini, dia tidak berani menggunakannya. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Jatuhnya juga dilepaskan dari ruang hewan peliharaan oleh Ye Xuan, dan dengan cepat bertanya. Tidak ada, saya tertembak sendiri. Agar tidak khawatir jatuh, Ye Xuan berbohong, dan kemudian dia berkata kepada Wen Kang, saudara sastra, tolong beritahu orang lain juga. Batu berbentuk pedang itu telah terbakar 80%. Setelah kedatangan Tuan Kuil Pembakaran, dia memperkirakan bahwa rekaman itu berhasil. Dia mulai penasaran, hadiah apa yang akan dia dapatkan. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Wen Kang juga meninggalkan saudara laki-laki dan perempuannya secara langsung, terlepas dari cedera lengannya yang patah. Para pejabat tinggi di Kuil Matahari Terbakar tentu tidak akan berpikir bahwa mereka akan mendapatkan batu berbentuk pedang. Ada juga 9 sekte suci di Kuil Matahari Terbakar, dan mereka hampir semuanya memahami 90% ilmu pedang. Namun, batu berbentuk pedang itu memiliki nilai lain bagi mereka. Segera setelah Wen Kang pergi, Ye Xuan mendengar nada. Hei, batu berbentuk pedang berhasil dibakar. Sekarang, batu berbentuk pedang ini tidak lagi berguna bagi Ye Xuan, bahkan jika hilang, itu tidak memilukan. Ayo jatuh, bagaimana situasimu? Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba berkata. Meskipun tidak ada cedera di samping, wajahnya pucat, dan rambutnya kembali memutih. Setelah mendengar ini, tetesan itu langsung mengeluarkan rambut emas yang tersembunyi di ekor, dan menangis dengan wajah kecil, hei, keadaan seperti itu, kamu perlu terus-menerus mengonsumsi rambut emas ini, saat itu, hanya menggunakan 5. Ye Xuan, Yan, mengingatkan, ternyata kamu akan menghemat uang di masa depan. Ini terkait dengan darahmu, bukan untuk menghabiskan waktu. Oke, jatuh dan cemberut, aku mengangguk dengan polos. Dia juga yang pertama menggunakan Golden Retriever untuk meningkatkan kekuatannya. Pada saat itu, dia baru berada di tengah-tengah ulang tahun ke-7, dan dia mampu mengikat kuda dengan 8 puncak tertinggi. Ini juga mengejutkannya. Bagaimanapun, kekuatan ini akan meningkat dengan wilayahnya. Jika digunakan di 8 tertinggi, tidak akan takut jika itu adalah 9 tertinggi. Namun, benda ini masih digunakan saat diperlukan. Bagaimanapun, gunakan sedikit lebih sedikit, jangan menunggu sampai akhir, hanya ada satu rambut emas segera, ada beberapa napas kuat yang telah memasuki jangkauan induksi Ye Xuan. Tampaknya puncak aula pembakaran akan segera tiba. Kelompok master ini, semuanya bergegas ke kediaman Ye Xuan. Ada lebih dari selusin orang yang bergegas masuk, hampir semuanya adalah tetua, dan salah satunya adalah Ye Xuan, Master Aula Pembakaran, Han Ming. Namun, kelompok orang ini berdiri dengan hormat di belakang seorang lelaki tua. Tak perlu dikatakan, lelaki tua ini adalah pemilik kuil pembakaran. Ketika dia melihat Ye Xuan, dia juga berkata dengan gugup, kamu punya batu berbentuk pedang. Aku telah melihat penguasa. Ye Xuan berpura-pura terluka parah dan berkata bahwa dia mengambil batu berbentuk pedang langsung dari ruang fagositosis. Begitu batu berbentuk pedang itu muncul, seluruh hadirin segera berangkat sebentar. Batu berbentuk pedang, itu adalah batu berbentuk pedang. Alis utama kuil pembakaran yang terangkat dan langsung mengambil batu berbentuk pedang itu. Meskipun dia sudah menyadari pedang 90%, batu berbentuk pedang ini memiliki godaan untuknya. Dia memegang batu berbentuk pedang dan berkata kepada Ye Xuan, kali ini kamu membuat prestasi besar. Apa yang kamu butuhkan, meskipun kamu mengatakannya kepadaku. Ye Xuan, tunggu saja kalimat ini. Sebelum kedatangan kelompok master ini, Ye Xuan sudah menulis apa yang dia inginkan. Kebutuhan mata yang tersisa,
bahan tempa pedang tanpa bayangan dan cambuk berbentuk bintang, tentu saja, harta surga dan bumi yang tak tergantikan. Aula utama aula kuil pembakaran mengambil selembar kertas ini dan melihatnya. Sekarang, alisnya juga terangkat. Yesuan, benar-benar pembukaan yang besar untuk singa. Aku baru saja mendengar tentang bunga abadi, batu jinyang, Del. Tidak ada hal seperti itu di kuil pembakaran. Bahan tempa ini adalah, pemilik aula kuil pembakaran bergumam, berkata, kecuali yang sebelumnya, persyaratan lainnya tidak menjadi masalah. Beberapa hal pertama di depan adalah barang-barang yang diperlukan untuk membuka mata langit, bahkan jika itu adalah kuil matahari terbakar. Itu bagus. Yesuan mengangguk segera. Meskipun agak kecewa, dia masih muda puas, dan hal-hal lainnya sudah cukup baginya untuk menerobos dan menciptakan pedang tanpa bayangan dan cambuk bintang. Tuan, pada saat itu, Yesidi membunuh kuda-kuda istana Yingyin. Pada saat yang sama, ada sekelompok tuan dari keluarga kerajaan kaisar. Pada saat ini, Wen Kang tiba-tiba berkata, Tuan kerajaan, aula utama aula kuil pembakaran mendengar bahwa alis tidak bisa tidak berkerut. Dalam dinasti kaisar, hal terakhir yang ingin mereka provokasi adalah keluarga kerajaan. Ketika rahasia itu ditemukan, bahkan ada tuan kerajaan di dekatnya. Nasibnya benar-benar buruk. Namun, batu berbentuk pedang itu sudah ada di tangan kita. Tidak mungkin bagi kita untuk menyerahkannya. Ya, ini adalah kesempatan bagi kita. Selama kita memiliki batu berbentuk pedang, kita dapat memusnahkan istana Yin. Bahkan jika itu adalah keluarga kerajaan, kita tidak takut. Para tetua mulai berkata dengan marah. Yesuan, kamu terluka sekarang, kamu akan mengobatinya terlebih dahulu, dan nanti aku akan meminta orang untuk mengirim barang. Setelah tuan kuil pembakaran selesai, dia pergi bersama sekelompok orang. Yesuan, ini tidak menyangka bahwa kamu bahkan membunuh kuda-kuda dari 8 puncak tertinggi. Sepertinya aku tampaknya tidak memenuhi syarat sebagai tuan. Han Ming datang dan berkata kepada Yesuan, guru itu berat, dan guru adalah guru seumur hidupnya. Bahkan jika aku terpisah dari yang tertinggi, kau adalah guruku. Yesuan berkata dengan hormat. Bagi Han Ming, dia masih sangat berterima kasih. Lagi pula, jika tidak ada yang namanya 10 jin dan tertinggi milik Han Ming, penerapannya tidak akan meroket. Dalam hal ini, apa yang terjadi setelah hari itu mungkin akan berbeda. Yesuan segera keluar untuk melakukan tugas itu, dan aku khawatir itu akan menjadi kehidupan dengan 9 kematian, belum lagi membunuh kuda dan mendapatkan batu berbentuk pedang. Han Ming mengangguk puas dan tersenyum, tidak buruk, aku punya aspirasi. Kejeniusanmu tidak dapat dibatasi pada yang tertinggi. Di masa depan, kau pasti dapat menerobos ketiga kesulitan tertinggi. Kau membantu kuil pembakaran mendapatkan batu berbentuk pedang. Tuan secara alami akan memberitahumu, dan dengan kualifikasimu, kau mungkin dapat memahami pedang. Setelah mendengarkannya, Yesuan terkejut. Dia mendengar kata itu untuk pertama kalinya. Segera, dia bertanya, guru, apa itu pedang? Arti pedang adalah apa yang kita pelajari secara mendalam, dan di atas pedang. Itu disebut potensi pedang. Han Ming menjelaskan, pedang memiliki total 3 alam, masing-masing, ke dalam pedang tingkat mikro, pedang tingkat sempurna dan pedang adalah 1. Ke dalam tingkat mikro, tingkat sempurna, pedang adalah 1. Alis Yesuan terangkat, apakah ketiga tingkat ini sesuai dengan kesulitan dari 3 kesulitan tertinggi, kesulitan dan para dewa? Tidak buruk. Han Ming mengangguk, selama kamu memahami pedang, tidak ada saingan di Supreme, kecuali pihak lain juga memahami pedang, jika tidak, tidak ada yang bisa menghentikanmu untuk menyerang. Tidak hanya itu, tetapi bahkan orang kuat dari tubuh 9 jenis kelamin tidak selalu mungkin untuk memahami pedang tingkat mikro, yang tergantung pada kualifikasi. Dari kata-kata Han Ming, Yesuan dapat mengetahuinya. Pedang hanya memiliki 3 tingkat, menjadi tingkat mikro, tingkat sempurna, dan pedang adalah 1, dan batu berbentuk pedang tidak hanya dapat dengan cepat meningkatkan pedang, tetapi juga memahami pedang, yang merupakan hal yang baik. Terima kasih kepada Master karena telah menunjukkan labirin. Yesuan buru-buru berterima kasih. Haha, aku percaya padamu. Kamu pasti akan dapat menerobos ketiga kesulitan tertinggi di masa depan. Jika kamu dapat memahami pedang dan meningkatkan ke titik di mana pedang bersatu, maka bahkan jika itu adalah orang yang kuat, itu tidak akan berhenti. Jalani seranganmu, Han Ming berkata sambil tersenyum.
Ye Xuan menunjukkan ekspresi tak berdaya. Kombinasi pedang dan pedang adalah tingkat terakhir dari pedang. Yang sesuai adalah alam para dewa. Bagaimana bisa begitu mudah dipahami? Namun, Han Ming memiliki pepatah yang bagus. Dia pasti bisa menerobos ketiga kesulitan tertinggi. Selanjutnya, Han Ming juga langsung pergi. Dan Ye Xuan, dan mereka yang tinggal di kediaman dan menunggu pemilik kuil. Setelah beberapa saat, ada seorang penatua yang membawa barang-barang itu. Haha, Ye Xuan tidak bisa menahan tawa. Meskipun dia tidak memiliki bahan yang diperlukan untuk membuka mata, dia mendapatkan bahan pedang tanpa bayangan dan cambuk bintang, serta harta surga yang sangat besar. Setelah para penatua pergi, Ye Xuan juga membuang beberapa barang ke ruang menelan, dan kemudian melemparkan cincin itu ke Jatuh. Ayo Jatuh, ambil sendiri. Setelah Ye Xuan selesai, dia mulai memurnikan harta karun tertinggi. Pedang tanpa bayangan telah menciptakan embrio pedang, jadi tidak banyak bahan yang dibutuhkan. Bahan cambuk bintang juga cukup. Ditambah dua roh tertinggi telah menempa gambar, jadi Ye Xuan hanya butuh waktu sedetik. Waktu telah menciptakan harta karun spiritual tertinggi. Hei, pedang tanpa bayangan berhasil. Hei, cambuk bintang berhasil. Dua sistem segera berbunyi. Embrio pedang tanpa bayangan yang asli hanyalah belati kecil. Setelah pedang tanpa bayangan selesai, muncullah pedang panjang berwarna perak. Ye Xuan memegang pedang tanpa bayangan dan mengayunkannya. Tubuh pedang itu menghilang dan menghilang. Ye Xuan seperti gagang dengan gagang. Sangat disayangkan bahwa pedang tanpa bayangan ini hanya demi keindahan. Seperti dirinya, efek tanpa bayangan sama sekali tidak berguna. Kemudian, Ye Xuan mengeluarkan cambuk bintang. Cambuk bintang juga merupakan harta spiritual tertinggi tingkat pertama, dan Ye Xuan memegangnya ke tanah. Hei, tanah tiba-tiba meledak terbuka. Ini adalah efek dari cambuk bintang, selama musuh ditarik, itu akan memiliki efek ledakan dan meningkatkan kekuatannya. Ayo Jatuh, cambuk bintang dibuat dengan baik, tetapi kamu tidak akan mencambuk hukum. Ye Xuan menyerahkan bintang itu ke masa lalu dan bertanya, Hei, ada rumor dalam ingatan, dan dalam ingatan, aku dapat dengan cepat memahami pedang. Jatuh tiba-tiba tersenyum main-main. Dengan cepat memahami pedang, alis Ye Xuan terangkat. Memori warisan Santou ini memiliki hal yang baik. Tidak mengherankan bahwa Anda akan memilih untuk membuat cambuk berbentuk bintang daripada membuat pedang tanpa bayangan. Selain itu, pedang sebenarnya adalah istilah umum, lagi pula, orang-orang yang menggunakan pedang adalah yang paling banyak. Selain pedang, ada pedang, senjata, tetapi dunia terbiasa menyebutnya pedang. Darah gadis ini sangat misterius sehingga bahkan ini ada di sana, aku tidak bisa Jatuh. Ye Xuan berkedip dan berkata, ayo Jatuh, apakah kamu ingin sesuatu untuk diambil? Yah, semua hal ini tingkat tinggi, aku sangat cepat untuk memurnikan, mungkin alamnya akan lebih tinggi daripada Tuan Muda. Jatuh dan tertawa, dia akan kembali ke Qiankun. Batuk. Ye Xuan mengambil sedikit kecanggungan dan menemukan bahwa setidaknya 4/5 dari hal-hal di dalamnya hilang. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini berada di tengah-tengah 8 perampok. Sistem meminta, hal-hal itu, hanya cukup untuk menerobos Ye Xuan, jika Anda memberikan segalanya kepadanya, setidaknya ke puncak 8 diagram. Namun, dia tidak banyak bicara, lagi pula, itu hanya di tengah-tengah tahun ke-7 Mahkamah Agung, yang telah memperburuk dua alamnya, dan alam Jatuh ditingkatkan, dan kekuatannya juga sangat kuat. Kali berikutnya, Jatuh adalah untuk memurnikan harta surga yang bahkan para tetua iri, dan Ye Xuan, yang duduk dengan tenang. Batu berbentuk pedang telah dibakar olehnya dalam sistem yang menelan. Selama dia berpikir, dia selalu bisa mengerti. Saya hanya 75% dari pedang, dan kemudian orang-orang dari Istana Yinyin pasti akan datang ke pintu. Saya harus meningkatkan kekuatan saya dan saya akan dapat berpartisipasi dalam perang. Mata Ye Xuan melirik dan mulai mencerahkan batu berbentuk pedang. Tim Istana Yinyin, jika Anda ingin datang dari pintu masuk Wanjian Mountain Villa, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hari. Dalam 3 hari terakhir, kekuatan Ye Xuan telah meningkat pesat. Ye Xuan bertemu dengan batu berbentuk pedang di kediamannya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia mendengar nada. Oh, 70% pedang telah berubah, dan saat ini adalah 80% pedang. Setelah setengah hari, 80% ilmu pedang telah berubah.
Saat ini adalah 80% ilmu pedang. 1 hari kemudian, kediaman Yesuan tiba-tiba mulai mengembun dan merampok Guntur, yang merupakan terobosan. Dalam 1 hari, kejatuhan didasarkan pada kecepatan pemurnian dan pemurnian, dari tengah ke-7 tertinggi, ke-7 puncak tertinggi, dan pada saat yang sama telah mencapai batas, dan berhasil menarik 8 penghormatan. Ledakan, 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 serangkaian perampok agung bergemuruh turun, dan jatuhnya di halaman berdiri begitu tenang, sulit untuk mengambil 8 jalan menuju Guntur. Dalam sumber daya kultivasi yang diberikan oleh kuil pembakaran sebelumnya, ada ratusan dan emas tertinggi. Jindan tertinggi, sebelum memurnikan dan memurnikan banyak waktu, dengan peningkatan alam, kecepatan pemurniannya juga akan meningkat, ditambah dengan darah dan pesona, sehingga jatuh dalam 1 hari, memurnikan 100 dan emas tertinggi. Perampokan suci 8 kali lipat ini bukanlah ancaman bagi jatuhnya. Boom! Setelah guntur tertinggi terakhir berakhir, jatuhnya merupakan terobosan bagi 8 perampok. Sekarang, kekuatan tempur jatuhnya kemungkinan besar akan menjadi pertempuran dengan 9 perampok. Jika itu adalah rubah emas, itu akan layak untuk tuan kuil pembakaran. Ada 2 hari lagi untuk terus berlatih. Setelah perampokan yang berhasil, Yesuan terus mencerahkan batu berbentuk pedang. Ketika dia datang ke pintu istana Yinyin, dia harus menunjukkan bakatnya. Jika leluhur istana Yinyin masih hidup, mereka mungkin akan dikirim. Pada saat itu, para pendiri kuil pembakaran pasti akan muncul. Selama saudara-saudari memiliki hubungan dengan leluhur Yin dan Yang, maka Yesuan secara alami ingin bertanya. Tentu saja, bahkan jika Anda tidak bertanya dengan jelas, ia juga memiliki batu giok bundar yang ditinggalkan oleh abadi tua itu. Selama ia menerobos 3 alam yang sulit dari yang tertinggi, Anda dapat mengetahui leluhur Yin dan Yang. 2 hari yang tersisa berlalu. Dalam 2 hari terakhir, ada banyak hal yang disempurnakan dan disempurnakan. Meskipun masih banyak residu di dalam tubuh, masih ada banyak harta alam yang tersisa, tetapi ia juga secara langsung menerobos ke tengah 8 tertinggi, dan Yesuan jatuh dan Yesuan menandatangani darah tuan dan pelayan, sehingga darah binatang buas Yesuan telah berubah 2 kali, sehingga tingkat pertumbuhannya meningkat 30%, dan kecepatan kultivasinya sangat cepat dalam harapan Yesuan. Dalam 2 hari terakhir, meskipun ranah Yesuan belum meningkat, pemahamannya yang konstan tentang batu berbentuk pedang telah meningkatkan niat pedang menjadi 90%. Di ranah tertinggi, yang tertinggi hanya puncak dari 9 perampok, dan pedang hanya 95%. Ketika pedang diubah menjadi 10%, itu akan menjadi kekuatan pedang. Dalam 3 hari, pedang Yesuan dinaikkan dari 75% menjadi 90%. Dia memiliki serangan yang kuat dengan pedang tanpa bayangan. Bahkan jika dia adalah seluruh aula pembakaran, dia bisa mengambil alih pedangnya pribadi. Karena kuil matahari terbakar tenang, Yesuan dan Luo terus berlatih. Saya tidak tahu apakah istana Yinyin canggung atau bagaimana. Setelah 3 hari, saya belum tiba. Benarkah para pendiri kuil yang terbakar masih hidup, dan ketika mereka bergegas keluar untuk membunuh mereka? Namun, saat Yesuan sedang memikirkan masalah ini, di langit, tiba-tiba ada minuman keras. Benda-benda arang di kuil yang terbakar semuanya keluar. Ini adalah suara wanita, dan suaranya sangat tua. Tidak hanya itu, Yesuan juga mendengar suara ini, yang merupakan istana-istana Yinyin. Datang. Setelah mendengar minuman keras ini, Yesuan dan Luo juga membuka mata mereka pada saat yang sama. Oh, akhirnya aku di sini. Jika aku tidak datang, aku akan bosan dan mati. Dia jatuh dan berbaring, bahkan jika dia keluar. Yesuan juga tidak berdaya. Gadis ini benar-benar takut bahwa dunia tidak akan kacau, tetapi dikatakan juga bahwa dia telah menyadari batu berbentuk pedang 3 hari. Kekuatannya setidaknya 10 kali lebih tinggi daripada yang ada di rahasia Villa Wanjian. Minuman keras ini telah mengganggu semua orang di kuil yang terbakar. Untungnya, ada barisan besar di luar kuil yang terbakar. Tidak seorang pun dapat memasuki 9 perampok. Oleh karena itu, setelah kedatangan para penguasa istana Yinyin, mereka belum masuk ketika Yesuan keluar. Dia menemukan aula utama kuil Buddha pembakaran, dan orang-orang lainnya, dengan tergesa-gesa memotong udara dan menukik ke arah gerbang kuil pembakaran. Saat ini, Yesuan dan Vol dengan cepat mengikuti. Para murid kuil pembakaran, yang terganggu oleh teriakan keras, juga bergegas untuk mengikuti. Siapa itu? Dengan keberanian seperti itu,
untuk berteriak di kuil pembakaran. Kuil yang pembakaran adalah kekuatan teratas dari Sekte Suci Kaisar. Tidak banyak yang berani berteriak, dan suara tadi adalah seorang wanita tua, jadi para murid kuil pembakaran telah menebak bahwa orang-orang yang menabrak pintu adalah orang-orang dari Istana Yinyin. Begitu tuan kuil pembakaran mendapatkan batu berbentuk pedang, itu sudah mulai ditata, dan para tetua yang berada di luar diberitahu untuk kembali. Kali ini, saya khawatir itu akan menjadi pertarungan besar. Ketika Yesuan datang ke depan gerbang gunung dengan bangunan tinggi kuil pembakaran, dia melihat sekelompok orang di luar penjaga gunung. Kelompok wanita dan pria ini semakin banyak pria, dan Yesuanlah yang bertemu di luar rahasia Villa Wanjian. Tim istana yang menyeramkan. Pemilik istana-istana Yinyin juga ada di antara mereka. Aku membakar kuil dan bertarung denganmu selama ratusan tahun. Kamu masih pertama kali menemukan seorang guru untuk mencari tahu, mengapa kamu tidak tahu apa-apa. Aula utama kuil Buddha pembakaran tidak tahu harus berkata apa. Kurang omong kosong, tahu apa yang harus ditanyakan, apakah kamu masih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Istana-istana Yinyin keluar dengan tongkat. Hei, aku belum mengatakan bahwa dinasti Yinmu ada di dasar kuil yang terbakar, tetapi kamu harus bertarung terlebih dahulu. Pada saat ini, seorang murid perempuan tiba-tiba datang ke depan tim istana Yinyin dan menunjuk ke Ye Xuandao, pemilik istana. Hari itu adalah dia. Semua orang melihat ke bawah tangannya dan mendarat di Ye Xuan. Apa yang terjadi padaku? Ye Xuan keluar. Anak itu, orang Ming tidak mengatakan bisikan, batu berbentuk pedang, apakah kamu diambil? Mata utama istana Yinyin menatap Ye Xuan. Mengapa para senior berpikir begitu? Ye Xuan bertanya. Suaranya baru saja jatuh, dan seseorang melompat keluar dan berkata, bukankah kamu mencuri batu berbentuk pedang, siapa itu? Ye Xuan Xiao tertawa dan berkata, hanya bercanda, ketika aku meninggalkan dunia rahasia, aku dikelilingi oleh sekelompok orang ini. Tuan istanamu bahkan mencoba untuk menjatuhkanku. Tidak bisakah aku lari? Yaitu, jika Tuan Non Yue memiliki keterampilan rahasia, aku khawatir beberapa dari kita telah diracuni. Aku telah membakar kuil bersamamu selama bertahun-tahun, kapan kamu meninggalkan perasaanmu? Seseorang di pihak kuil yang terbakar keluar, itu adalah Wen Kang bersama Ye Xuan pada hari itu. Meskipun batu berbentuk pedang akhirnya jatuh ke tangan Ye Xuan, tetapi tiga orang Wen Kang juga membuat banyak pujian, jadi mereka semua mendapat banyak manfaat. 3 hari yang lalu, Wen Kang mengambil Tian Cai di Bao dan menumbuhkan sepotong lengan baru datang. Kalimat ini, tetapi orang-orang istana Yin tidak bisa berkata-kata. Jika Anda memikirkannya, pada hari yang sama, satu regu istana Yinyin bertemu dengan pemilik kuil yang terbakar. Apakah Anda punya alasan untuk tidak lari? Kami tidak di sini untuk masalah ini. Pada saat itu, ada beberapa tuan dari keluarga kerajaan di makam pedang. Mereka melihat semuanya. Pemilik istana Yinyin berkata, anak itu, membunuh kuda kelima di gerbang dalam istana Yinyin, dan membunuh keluarga kerajaan, ini adalah fakta. Lalu, tanyakan pada para senior, bagaimana Anda membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu benar? Ye Xuan bertanya lagi. Saat itu, tim istana Yinyin telah dibunuh oleh Ye Xuan, dan Ye Xuan memang menemukan orang lain. Namun, setelah Ye Xuan membunuh Ma Cheng, 9 perampok istana Yinyin terbunuh, jadi Ye Xuan tidak punya waktu untuk membunuh orang lain. Retorika orang-orang itu hanya pernyataan fakta secara lisan, dan tidak ada bukti yang pasti. Oh, saya tidak terlalu peduli. Saya hanya perlu tahu bahwa batu berbentuk pedang itu ada di kuilmu yang terbakar. Hari ini, sebaiknya kamu serahkan batu berbentuk pedang itu, kalau tidak kuilmu yang terbakar akan segera mati. Pemilik istana-istana Yinyin tidak memiliki cara untuk melihat sisi dirinya sendiri, hanya untuk merobek kulitnya. Hahaha, bercanda, hanya karena kamu berani menyapa kuilku yang terbakar. Pemilik kuil matahari terbakar melihat sisi lain dan tertawa beberapa kali. Lebih baik kamu memilih untuk percaya bahwa batu berbentuk pedang itu, kami tidak siap untuk menelannya, tetapi memilih untuk menyerahkannya kepada keluarga kerajaan. Istana yang menyeramkan itu menjawab, lelucon, jika Anda mendapatkan batu berbentuk pedang, apakah Anda akan menyerahkannya kepada keluarga kerajaan? Pemilik istana Yinyin terus bersumpah, apakah Anda tahu bagaimana Wanjian Villa dimusnahkan ratusan tahun yang lalu? Suaminya tidak bersalah dan menanggung dosanya. Setelah batu berbentuk pedang dari Wanjian Mountain Villa terungkap,
itu adalah keluarga kerajaan. Diam-diam dimusnahkan. Apa? Setelah kematian istana, orang-orang di kuil pembakaran terkejut. Tidak hanya itu, tetapi juga orang-orang di tim istana Yinyin, mereka adalah orang pertama yang mendengar rahasia ini. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, Wanjian Mountain Villa juga merupakan kekuatan besar. Itu tidak lebih lemah dari istana Yinyin dan kuil pembakaran Yang. Namun, pilihan terakhir telah menghilang, ternyata dibunuh secara diam-diam oleh keluarga kerajaan. Rahasia ini, bahkan penguasa kuil terbakar, tidak tahu. Benarkah? Aula utama kuil matahari terbakar menelan burung layang-layang. Meskipun kuil terbakar kuat, keluarga kerajaan dapat secara diam-diam membunuh Villa Wanjian yang dapat dibandingkan dengan kuil terbakar ratusan tahun yang lalu. Kemudian, ratusan tahun kemudian, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri. Kalau tidak, apakah menurutmu Villa Wanjian akan hancur? Rahasianya adalah Villa Wanjian dibuka untuk ditempa, tetapi ketika penguasa kerajaan tiba, mereka tidak tahu bahwa batu berbentuk pedang itu terekspos, jadi selain Wanjian di luar villa, tidak ada yang selamat. Pemilik istana Yinyin menjelaskan, setelah mendengarkan orang-orang di sisi kuil Yang, saya juga merasa bahwa ada beberapa kebenaran. Yesuan sendiri memasuki rahasia villa Gunung Wanjian, tetapi dia tidak menemukan Villa Wanjian di rahasia itu, lagi pula, itu hanya digunakan untuk menempa. Ketika Wanjian Villa dihancurkan, hanya pemiliknya yang tersisa, saya khawatir dia dikembalikan ke tempat rahasia saat dikejar, dan menghancurkan pintu masuk ke tempat rahasia untuk mencegah keluarga kerajaan menemukannya. Karena digunakan untuk penempaan rahasia, semuanya adalah laki-laki. Pemilik Wanjian Villa telah menghancurkan pintu masuk ke tempat rahasia. Jika tidak dihancurkan, keluarga kerajaan pasti akan menemukan pintu masuk ke tempat rahasia. Justru karena inilah orang-orang yang tetap berada di tempat rahasia semuanya mati. Menurut Wen Kang, masih banyak kuburan di istana, di antaranya adalah makam Wanjian Villa. Setelah pikiran Yesuan, dia merasa tidak enak. Pemilik Wanjian Villa menghancurkan pintu masuk rahasia untuk melarikan diri. Yang lebih tidak berdaya adalah orang-orang yang tinggal di tempat rahasia hanyalah laki-laki. Jika ada beberapa wanita, tidak akan ada yang tersisa di Wanjian Mountain Villa. Mereka dapat hidup dalam rahasia itu dan tidak akan binasa namun, Yesuan masih belum jelas. Rahasia itu sebenarnya adalah sudut dunia. Pintu masuk ke rahasia itu setara dengan portal. Oleh karena itu, mata kosong Yesuan tidak dapat kembali langsung ke aula pembakaran dari rahasia itu, dan harus keluar dari rahasia itu. Yesuan memperkirakan bahwa lingkungan rahasia itu seharusnya sebuah pulau, atau mungkin ada blokade di sekitar hukum, dan tidak mungkin untuk pergi. Tetapi sekali lagi, penguasa kuil pembakaran mendengar kalimat itu dan ragu-ragu. Orang tua, sarankan Anda untuk memberi kami sesuatu, kata pemilik istana Yinyin. Kalimat ini terdengar seperti sedang memikirkan kuil pembakaran, tetapi itu tidak bodoh. Batu berbentuk pedang, berharga dan tak tertandingi, bahkan jika kuil pembakaran terakhir tidak dapat ditinggalkan, tetapi mereka mengambil inisiatif untuk menyerahkannya, mereka pasti akan mendapatkan banyak hadiah. Bagaimana istana Yinyin ingin mengambil batu berbentuk pedang itu? Impianmu benar-benar bagus, biarkan aku menyerahkan batu berbentuk pedang itu kepadamu, dan kemudian kamu menyerahkannya kepada keluarga kerajaan. Kalimat ini tidak diragukan lagi diakui. Sekarang, mereka tidak mengenalinya dan tidak ada cara. Jadi, batu berbentuk pedang itu ada di kuil matahari yang terbakar. Mata istana Yinyin sudah tua. Tidak buruk, Tuan kuil matahari yang terbakar menenggak sebuah lagu. Pada saat berikutnya, ada sebuah batu dengan pedang panjang di tangannya. Itu adalah batu berbentuk pedang. Setelah melihat istana yang menyeramkan dan orang-orang lain, matanya tak terbendung. Apakah ini batu berbentuk pedang? Alis utama istana Yinyin adalah sebuah pilihan. Bahkan jika itu adalah keluarga kerajaan dari dinasti kekaisaran, tidak ada batu berbentuk pedang, jika tidak mengapa Wanjian Mountain Villa dihancurkan. Keberhargaan batu berbentuk pedang, Yesuan adalah yang paling jelas, dia hanya menghabiskan 3 hari, dia akan mengangkat 75% pedang menjadi 90% pedang. Batu berbentuk pedang sudah cukup untuk menciptakan kekuatan teratas, bahkan melawan keluarga kerajaan. Ratusan tahun yang lalu, keluarga kerajaan dari dinasti Kaisar juga takut bahwa Villa Wanjian semakin kuat, dan langsung dihancurkan. Biarkan aku menyerahkan batu berbentuk pedang itu. Tidak mungkin.
Batu berbentuk pedang ini awalnya diperoleh oleh murid-muridku dari kuil pembakaran. Kamu ingin mengambil istana Yinyin? Tidak mungkin. Terserah. Hei, misteri Villa Gunung Wanjian ditemukan di situs istana Yinyinku. Dengan cara ini, istana Yinyinku juga mundur selangkah. Kami bersama-sama menyerahkan batu berbentuk pedang itu kepada keluarga kerajaan, dan hadiahnya dibagi rata. Usulan utama, apa rahasia penempaan Wanjian Villa di situs istana Yinyin milikmu? Dinasti Yinmu masih dalam dinasti kekaisaran. Apakah itu berarti bahwa semua yang menjadi milik istana Yinyin milik keluarga kerajaan? Seorang tetua kuil pembakaran bersikap dingin dan dingin. Pemilik istana Yinyin menatapnya dan berkata, jadi, apakah kamu tidak setuju? Tidak buruk, aula utama kuil Buddha pembakaran harus dijawab. Jelas, kamu dapat menyerahkannya kepada keluarga kerajaan. Mengapa kamu harus membagi satu orang dan dirimu sendiri untuk berbagi keuntungan? Selama itu bukan orang bodoh, itu tidak akan melakukannya. Poin kuncinya adalah bahwa kaki adalah situs kuil pembakaran, dan sekarang istana Yinyin akan datang ke pintu, tetapi itu adalah kesempatan yang sangat baik. Selama orang-orang istana Yinyin semuanya terbunuh, istana Yinyin akan selesai. Namun, saat ini, tiba-tiba suasana yang kuat, biarkan semua orang gemetar, suasana yang kuat ini, dari tim istana Yinyin. Tim istana Yinyin mulai terbagi menjadi dua, dan kemudian perlahan-lahan keluarlah sesosok tubuh, sebenarnya seorang wanita berbaju merah yang berusia 30 tahun ketika dia melihat usianya. Zhu Xi, setelah melihat orang ini, pejabat istana kekaisaran mengatakannya dengan hormat. Boom, ini adalah sebuah nama, tetapi orang-orang di sisi rumah terbakar ketakutan. Apakah wanita berbaju merah ini adalah pendiri istana Yinyin? Sangat kuat, saya khawatir itu adalah puncak tertinggi. Ye Xuan merasakan hawa dingin. Penguasa kuil terbakar hanyalah bagian tengah dari 9 tertinggi, dan wanita ini bahkan lebih kuat dari penguasa kuil terbakar. Saya telah melihat para pendahulu. Penguasa kuil terbakar tidak menyangka bahwa wanita berbaju merah itu benar-benar ada di sana, dan berkata dengan tergesa-gesa dan penuh hormat. Wanita berbaju merah itu tidak memperhatikannya, tetapi berbisik, "Tuan, tidakkah Anda keluar untuk menemui saya?" Meskipun suaranya sangat ringan, dia bergema di udara dan menyebar ke seluruh kuil terbakar. Namun, namanya membuat orang lain takut. Kakak guru, itu kakak laki-laki. Bukankah mereka saudara laki-laki dan perempuan? Alis Ye Xuan terangkat. Dia mengerti bahwa wanita berbaju merah itu memanggil pendiri kuil pembakaran. Setelah beberapa saat, ada suara lain yang bergema di udara. Kakak, kembalilah. Jelas, pendiri kuil pembakaran tidak mati. Kakak guru, pentingnya batu berbentuk pedang, apakah kamu tidak yakin? Wanita berbaju merah itu berteriak lagi. Kali ini, leluhur kuil pembakaran akhirnya keluar. Itu adalah seorang pria muda dengan pedang berwarna putih. Sangat kuat, saya tidak bisa merasakan sedikit pun napas, seperti orang biasa. Ye Xuan menelannya. Dia memiliki persepsi mata, dia tidak bisa merasakan alam pihak lain. Orang ini jelas lebih kuat daripada wanita berbaju merah, mungkin sulit untuk melewatinya. Guru, akhirnya Anda keluar. Wanita berbaju merah itu tersenyum dan berkata, Anda dapat yakin bahwa saya tidak memiliki tujuan lain hari ini. Apa yang ingin Anda katakan? Tanya pemuda Jian Mei. Batu berbentuk pedang, itu sangat menarik bagi Anda dan saya. Tetapi Anda harus tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang dapat kita sentuh. Wanjian Villa adalah contoh yang baik, jika kita tidak memberikan batu berbentuk pedang itu kepada keluarga kerajaan, maka kedua kekuatan kita, saya khawatir akhir ceritanya akan sama dengan Wanjian Mountain Villa. Wanita berbaju merah itu berkata. Tanpa diduga, pemuda Jian Mei segera menjawab, batu berbentuk pedang ini, saya tidak akan menyerah. Kakakmu masih keras kepala yang sama. Sekarang keluarga kerajaan belum datang, kita masih punya cara untuk berbagi batu berbentuk pedang ini. Wanita berbaju merah itu berkata, berbagi batu berbentuk pedang. Setelah audiensi didengar, Ye Xuan menggigil. Apakah ini kombinasi dari keduanya? Bahkan jika kita memiliki dua asosiasi sektarian, kita tidak dapat bersaing dengan keluarga kerajaan. Maksudmu adalah membuka rahasia besar, biarkan aku membakar kuil Yangdian dan istana Yinyinmu bersama-sama untuk memasuki dunia rahasia dan mempelajari tentang batu berbentuk pedang ini bersama-sama. Alis muda dari alis pedang. Ya, kita dapat mengikuti Wanjian Villa,
selama pintu masuk ke rahasia itu dihancurkan, bahkan keluarga kerajaan tidak dapat menemukannya. Wanita merah itu mengangguk. Alasan mengapa tidak ada seorang pun di lingkungan rahasia Wanjian Mountain Villa adalah karena ada pria yang tertinggal di dunia rahasia ratusan tahun yang lalu, dan tidak ada wanita, jadi itu hanya setelah akhir. Namun, kuil pembakaran didominasi oleh pria, dan istana Yinyin adalah sejumlah besar wanita. Selama mereka bersatu dan membawa beberapa binatang tertinggi ke dalam rahasia, mereka dapat hidup dengan sangat baik. Hancurkan pintu masuk rahasia itu, maka kita tidak bisa keluar. Tidak seorang pun tahu kapan pintu masuk rahasia itu akan muncul kembali. Jika keberuntungan tidak baik, apakah kita harus tinggal di dalam rahasia itu selama ribuan tahun? Pemuda Jian Mei tidak terlalu setuju dengan pendekatan ini. Kalau begitu, kamu tidak mau menyerahkan batu berbentuk pedang ini. Jika pasukan kerajaan datang, kuil akan hancur. Wanita berbaju merah mengingatkanku. Aku tidak akan menyerah. Pria Jian Mei masih menjawab. Kedua belah pihak tiba-tiba mandek. Setelah audiensi didengar, mereka merasakan tekanan. Cara memasuki rahasia itu bagus. Meskipun ada pria, wanita dan anak-anak, bahkan binatang suci tertinggi, yang dapat tinggal di tempat tertutup selama ratusan tahun. Namun, pendiri kuil pembakaran menolak untuk menyerahkan batu berbentuk pedang ini. Jika pasukan kerajaan terbunuh, kuil pembakaran akan hancur. Tuan, aula utama aula kuil pembakaran mengerutkan kening dan menatap pemuda Jian Mei. Meyakinkan, aku telah membuka rahasia baru. Rahasia ini memiliki 2 pintu masuk. Jika pasukan kerajaan terbunuh, kita akan memasukinya dan menghancurkan pintu masuk ini. Pemuda Jian Mei tidak peduli. Apa, ketika kalimat ini jatuh ke telinga orang lain, itu juga mengejutkan. Tidak mengherankan jika pendiri kuil matahari terbakar itu tampak tenang. Ternyata itu sudah membuka jalan kembali. Kakak, tolong kembalilah. Pemuda Jian Mei menghadap wanita berbaju merah. Namun, saat ini, hei, tiba-tiba terdengar suara keras, jatuh ke telinga semua orang, mereka mendengarkan dengan saksama, sepertinya itu adalah auman binatang buas raksasa. Itu adalah naga kerajaan. Wajah pemuda Jian Mei dan wanita berbaju merah berubah. Suara ini, mereka pernah mendengarnya sekali. Cepat, biarkan semua orang memasuki pintu masuk rahasia di bawah ruang kultivasiku. Pemuda Jian Mei buru-buru memerintahkannya. Dalam 3 hari, berita itu seharusnya hanya sampai ke telinga keluarga kerajaan. Pemuda Jian Mei tidak menyangka pihak lain akan datang secepat itu. Ketika suara pemuda Jian Mei jatuh, sosok besar diturunkan di langit. Ini adalah naga coklat. Panjangnya setidaknya beberapa kilometer dan sangat besar. Ada berbagai macam garis aneh di tubuhnya. Lalu ada seseorang yang melompat dari punggung naga itu. Pasukan kerajaan akhirnya ada di sini. Yah, kamu memiliki kuil yang terbakar, kamu berani menyembunyikan batu berbentuk pedang, dan membatasinya padaku dalam waktu 10 menit, jika tidak, hancurkan pintunya. Seorang pria kasar menyapu, diikuti oleh 2 kostum yang mengenakan bangsawan. 3 ekstrim dan 9 puncak. Wajah pemuda Jian Mei telah berubah, dan ini merepotkan. Pada saat ini, penguasa aula kuil yang terbakar juga telah mulai mengevakuasi para murid di kuil matahari yang terbakar. Namun, bagaimana dengan waktu untuk 10 tahun? Meskipun pasukan yang tiba di keluarga kerajaan hanya memiliki 1000 orang, semuanya adalah elit, dan wilayah itu berada di atas 7 tertinggi. Ini bukan intinya. Fokusnya adalah pada 3 pusat kekuatan kekaisaran dari puncak Jiufeng tertinggi dan lebih dari 29 tertinggi suci. Ini bukan sesuatu yang dapat ditangani oleh kuil pembakaran. Oh, sepertinya kamu tidak mau membayar. Para jenderal mendengarkan perintah, hancurkan barisan. Ketika pria kasar itu melihat kuil pembakaran, dia mulai mengevakuasi murid-muridnya dan langsung meminumnya. Sementara itu, ada serangan yang tak terhitung jumlahnya terhadap susunan besar kuil pembakaran. Booming, suara keras yang memekakkan telinga menyebar. Para ibu dari istana Yinyin, biarkan Laozi mundur, atau Laozi bahkan membunuhmu bersama. Pria kasar itu menyerang dan berteriak di istana Yinyin. Pada saat ini, istana Yinyin juga dilema. Wanita berbaju merah jelas ingin membantu pria dengan pedang dan alis. Niat pemuda pedang sudah terlihat. Tentara kerajaan telah mulai menyerang. Setelah formasi dipaksakan, kuil akan berada dalam bahaya. Zuxi, apa yang harus kita lakukan? Tanya pemilik istana-istana Yinyin. Ayo kembali, bisik wanita berbaju merah.
Sebenarnya, dia masih ingin membantu kuil. Meskipun kebencian Istana Yinyin dan kuil pembakaran telah terkumpul selama ratusan tahun, sebenarnya itu hanya beberapa murid 100 tahun yang lalu. Orang-orang yang pertama kali memulai Istana Yinyin secara tidak sengaja membunuh murid-murid kuil pembakaran, jadi kontradiksi itu muncul. Namun, wanita berbaju merah belum terselesaikan selama 100 tahun, dan keduanya hanya dapat terus bertarung, dia dapat menjamin bahwa saudaranya tidak akan melupakannya. Saat ini, tim Istana Yinyin adalah bagian besar dari jalan. Kali ini, Istana Yinyin juga membawa banyak master. Selain para wanita berpakaian merah dan istana serta para tetua Istana Yinyin, ada 49 perampok. Jika mereka bergabung dengan aula pembakaran, mereka tidak takut dengan pasukan kerajaan ini. Namun, di belakang pasukan kerajaan ini, ada seluruh keluarga kerajaan. Begitu mereka tertembak, mereka menantang otoritas keluarga kerajaan. Pada saat itu, seluruh Istana Yinyin akan terseret ke dalam air dan akan hilang. Booming, seluruh pasukan kerajaan menyerang susunan Husan. Untungnya, ada master di kuil matahari terbakar untuk memimpin susunan tersebut. Jika tidak, setelah beberapa putaran serangan, susunan gunung pelindung telah lama rusak. Rajin, 2 minat, 3 minat, tentara kerajaan menyerang dan kuil terbakar bertahan. Yesuan, yang terbakar di kuil yang Dian, telah memicu perang, tetapi dia berharap kuil yang terbakar akan dapat mundur dengan sukses. Selama semua anggota memasuki lingkungan rahasia dan kemudian menghancurkan pintu masuk rahasia, mereka akan aman. Meskipun, saya tidak tahu di mana pintu masuk rahasia lainnya terbuka, tetapi melihat ekspresi pemuda Jian Mei, pintu masuk lain pasti tidak mudah ditemukan oleh keluarga kerajaan. Mungkin, masih di masa suci lainnya. Namun, melihat situasi sebelumnya, waktu tampaknya sedikit tidak memadai. Saya tidak menyangka pasukan kerajaan datang begitu cepat. Itu adalah kesalahan. Pemuda Jian Mei berkedip. Dia memperkirakan bahwa pasukan kerajaan pasti telah melakukan perjalanan melalui rahasia yang tersembunyi, jadi mereka datang dengan sangat cepat. Jika dia tahu akan seperti ini, dia akan mulai mengeluarkan perintah mundur. Lin Santian, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk menyerahkan batu berbentuk pedang. Aku akan membuatmu membakar kuil dan tidak melakukan apa-apa. Teriak pria kasar itu. Lin Santian adalah nama pendiri kuil terbakar. Gulung. Tanpa diduga, Lin Santian langsung melontarkan kalimat, dia memperkirakan kekuatan formasi besar penjaga, berkata, orang-orang, siap bertarung. Para tetua kuil terbakar juga mengeluarkan senjata. Seluruh aula matahari terbakar penuh dengan lebih dari 40 tetua. Kekuatannya tidak lemah, setidaknya 8 perampok. Zusi, kita juga bisa bertarung. Seorang murid berteriak. Murid-murid dalam kuil terbakar hampir semuanya adalah 7 sakral suci, dan ada banyak 8 sekte suci. Mereka juga dapat melawan para penguasa keluarga kerajaan. Kami bersedia hidup dan mati bersama kuil terbakar. Ya, hidup bersama. Sekelompok murid dan diaken berteriak. Banyak dari mereka tumbuh di kuil terbakar. Kuil terbakar adalah rumah mereka. Sekarang keluarga itu akan dihancurkan, mereka secara alami harus berdiri dan menghentikannya. Bagus. Pemuda Jian Mei berteriak dan melirik ke aula utama kuil terbakar. Tuan, batu berbentuk pedang telah ditinggalkan oleh adik laki-laki. Pemilik kuil Buddha terbakar mengatakan bahwa adik laki-lakinya adalah wakil kuil terbakar. Saya khawatir saya hanya bisa bertahan selama 5 detik dan bersiap. Lin Santian berbisik aula utama aula kuil pembakaran mengangguk dan siap untuk pertarungan yang putus asa. Namun, hatinya masih sangat kosong. Bagaimanapun, pasukan kerajaan sebenarnya telah mengirimkan 3 puncak Jiufeng tertinggi, dan pihak mereka juga merupakan puncak Jiufeng tertinggi dan pertengahan ke-9-nya. Jika dimainkan, itu tidak menang. Namun, jika Istana Yinyin dapat membantu, maka hasilnya adalah masalah lain. Orang-orang Istana Yinyin pandai dalam ilusi dan serangan mental, dan mereka juga mengendalikan Fei Jian. Kemampuan pertempuran tim mereka sangat kuat. Jika mereka bisa mendapatkan bantuan mereka, pertempuran ini pasti akan menang. Boom, boom, boom. Kekuatan penjaga gunung besar sedikit melemah. Yesuan di aula matahari terbakar telah diam-diam mengeluarkan pedang tanpa bayangan Lingbao tertinggi. 3 puncak, Jiufeng tertinggi yang tidak mampu dia tanggung, tetapi dia dapat menemukan masalah orang lain. Dengan alamku saat ini, ditambah dengan darah dan pedang tanpa bayangan,
membunuh seorang setengah baya bukanlah masalah. Kekuatan jatuhnya tidak buruk. Jika kau menambahkan orang lain, itu bukan tidak mungkin. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Namun, 3 puncak Jiu Feng tertinggi adalah masalah, dan aku berharap Lin Santian, yang merupakan pendiri, dapat bertahan. Ayo jatuh, jangan tinggalkan aku terlalu jauh nanti. Cobalah untuk lebih menawan, jika kau dalam bahaya, segera hubungi aku. Ye Xuan mengingatkanku dalam benaknya. Oke, mengangguk. Sebelum jatuh, itu menyatu dengan pesona dan kristal, dan kemampuan pesona meningkat pesat. Di alam pertengahan ke-8-nya, selama itu bukan peran 9, dia tidak masalah. Itu pada saat ini, booming, suara keras menyebar, dan susunan gunung pelindung akhirnya hancur. Bunuh! Lin Santian berteriak dan langsung memimpin pasukan kerajaan. Lin Santian, kau mencari jalan buntu. Pria kasar itu dengan kasar mengemudi dan memimpin tuannya untuk menyambutnya. Namun, dia masih mengatur tim untuk melewati hari pertempuran hutan dan langsung memasuki kuil pembakaran untuk menemukan pintu masuk ke rahasia. Jangan biarkan mereka masuk. Aula utama kuil pembakaran sangat mabuk, dengan beberapa orang membunuh masa lalu, siap untuk mencegat tim yang ingin menyeberangi cencang. Pertarungan besar, mulai ini. Untuk pertempuran berskala besar seperti itu, Ye Xuan belum berpartisipasi untuk pertama kalinya. Sebelum dia berada di Sun Xin of the Sun Xin, dia berada di tengah-tengah pasukan. Namun, dia tidak berani berbalik di sini. Lagi pula, setelah dia menerobos, dia tidak pergi ke air terjun Jinjin untuk memperkuat tubuh emas tertinggi. Pedang bayangan bunga, Ye Xuan langsung merekrut avatar, dan mengorbankan 6 pedang terbang untuk membunuh sekelompok kaisar. Pada saat yang sama, dia terus-menerus melambaikan pedang tanpa bayangan di tangannya dan menyerang para penguasa keluarga kerajaan. Kedua belah pihak telah saling berhadapan. Nak, kualifikasi bagus, berikan aku untuk mati. Seorang penguasa kerajaan dari 8 puncak tertinggi langsung menuju Ye Xuan. Ye Xuan mendengus dan melihatnya, itu adalah mata yang membara. Diikuti oleh jatuh di belakang Ye Xuan, memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas menunjukkan pesona. Mata yang jatuh berubah menjadi merah muda, dan bukan hanya itu, tetapi penguasa kerajaan dari 8 puncak tertinggi juga sama. Pesona berhasil. Setelah pesona berhasil, penguasa puncak 8 diagram tertinggi ini langsung melepaskan cincin Qiankun miliknya sendiri, dan melemparkannya ke Ye Xuan, lalu berbalik dan menyerang dirinya sendiri. Hei, seorang menteri di tengah 8 tertinggi tidak menanggapi, dan dipotong oleh pedang. Apa yang kamu lakukan? Pendekatannya segera menarik perhatian orang lain. Namun, orang-orang dengan mata tajam segera menemukan sesuatu yang salah. Ada orang yang punya rubah, hati-hati. Seseorang mengingatkan. Sayangnya, suaranya belum jatuh, dan dia mendengar angin bersiul. Boom! Tiba-tiba ada ledakan di udara. Sumpah serapasi, mulut besar, langsung dihancurkan oleh cambuk berbentuk bintang. Hei, aku ingin kamu tidak melakukan apa-apa. Dia berteriak tidak puas. Orang-orang istana Yinyin berlatih latihan spiritual, dan ketahanan mental mereka tinggi. Namun, orang-orang dari keluarga kerajaan masih seperti kuil matahari terbakar, dan mereka ditempa oleh tubuh emas. Oleh karena itu, kombinasi Ye Xuan dan jatuhnya benar-benar mulus, yang satu melemahkan semangat, dan satu pesona, itu benar-benar tak terkalahkan. Namun, pesona itu hanya dapat dengan mudah dipesona oleh 9 perampok di bawah ini, dan 8 perampok itu bukan apa-apa, jadi Ye Xuan dan jatuhnya langsung menyerah. Ayo jatuh, mari kita temukan 9 perampok. Ye Xuan berkata dalam pikiran tentang jatuhnya. Itu bagus. Ketika saya jatuh ke udara, saya tertawa dan mengikuti. Dengan mata persepsi, Ye Xuan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada lebih dari 20 anggota keluarga kerajaan di keluarga kerajaan. Selama mereka membunuh orang-orang ini, tekanan pada kuil akan kecil. Pada saat ini, 9 raja tertinggi yang ditatap oleh Ye Xuan sedang bertarung dengan seorang tetua dari 9 tertinggi kuil pembakaran. Ye Xuan sepanjang jalan untuk membunuh masa lalu, menewaskan selusin orang di jalan, setelah mendekat, itu adalah pedang langsung. Pedang bayangan bunga, dia bersenjatakan pedang tanpa bayangan, dan kekuatan serangannya sama sekali bukan perampokan 9 biasa. Terlebih lagi, apakah itu serangan diam-diam? Oh! Pria pedang ini langsung menghancurkan tubuh lawan menjadi 2 bagian. Apa? Tetua Aula Pembakaran terkejut.
Kekuatan dan lawannya benar-benar terbunuh oleh paku. Dia menoleh dan menemukan bahwa pembunuhnya hanya Ye Xuan di pertengahan periode ke-8. Masih tidak menunggunya bereaksi, jatuhnya memegang cambuk bintang dan kail, langsung kering untuk memberikan Ye Xuan. Bagus, selanjutnya, Ye Xuan sangat puas. Kekayaan tertinggi 9 kerajaan, jika tidak semuanya, juga layak untuk 10 puncak 8 tertinggi. Tidak menunggu tetua bereaksi, Ye Xuan sekali lagi mencari tujuan berikutnya. Dewa dan jatuhnya Ye Xuan cocok, dan avatarnya membunuh 8 perampok itu, dan perbuatannya terus meningkat. Dalam pertempuran ini, dia ditakdirkan untuk bersinar. Namun, dia masih tidak dapat mendominasi pertempuran ini. Ye Xuan sekali lagi membunuh seorang ahli tingkat 9, lalu menoleh dan menyapunya dengan mata yang tajam. Lin Zhantian sudah bertarung dengan pria kasar itu. Yang pertama adalah musuh 3. Namun, lawan Lin Zhantian adalah keluarga kerajaan. Satu pasang sudah menjadi batasnya. Dalam kasus sepasang 3, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Untungnya, tubuh emas tertingginya kuat, kalau tidak, dia sudah kalah. Para leluhur tidak dapat mendukung banyak waktu, mereka harus melemahkan kekuatan satu sama lain sesegera mungkin. Ye Xuan memikirkannya, namun, saat ini, hei, 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 sebuah suara menerobos udara, dan pedang dengan gagang jatuh ke kerumunan, menyerang para penguasa keluarga kerajaan. Apa? Para penguasa keluarga kerajaan menoleh dan melihat bahwa orang-orang dari istana Yinyin menyapu ke arah mereka. Nyonya tua, apakah kamu berani? Pria kasar itu berteriak. Wanita berbaju merah memimpin dan bergegas ke medan perang dan menjawab, "Guru, aku akan membantumu." Istana Yinyin, bagaimanapun juga, masih tertembak. Meskipun ada kebencian di istana Yinyin dan kuil pembakaran, para wanita berbaju merah tidak akan peduli dengan Lin Zhantian, jadi mereka akhirnya akan tertembak. Baiklah, kamu seorang wanita tua, hari ini aku akan mengambil 2 dari kalian yang tercabut. Pria kasar itu berbalik dan langsung menyerang wanita berbaju merah. Lin Zhantian kehilangan satu lawan, dan tekanan tiba-tiba turun setengahnya. Sekarang dia tidak takut satu sama lain. Dengan penambahan istana Yinyin, situasinya telah berbalik dalam sekejap, dan tekanan pada para penguasa istana pembakaran jauh lebih kecil. Namun, korban jiwa pecah di awal pertempuran, dan aula pembakaran juga terdegradasi. Tidak bisa membiarkan orang lain merampok. Ye Xuan mengingatkanku dalam benaknya. Baginya, ini semua adalah pengalaman. Selain itu, mereka masih bertarung di udara, jadi 7 gerakan lincahnya tidak berpengaruh, jika tidak, kecepatan membunuhnya setidaknya akan berlipat ganda. Oke, mengangguk dan mengangguk, cambuk bintang di tangannya diayunkan olehnya, dan setiap kali dia tertarik pada seseorang, dia selalu bisa meledakkan tubuh tertinggi orang lain. Jika ini ditarik ke kepala, itu pasti akan mati kecuali itu adalah Tuhan tertinggi. Namun, tidak banyak orang yang menggunakan cambuk, dan itu adalah keluarga rubah. Secara alami, beberapa orang ingin menembaknya. Itu, harta spiritual tertinggi. Seorang master dari keluarga kerajaan pertengahan ke-9 memperhatikan jatuhnya, dan sekarang tersapu. Lingbao tertinggi, sebenarnya ada harta spiritual tertinggi, yang menghasilkan keuntungan besar. Anda harus tahu bahwa di seluruh dinasti kaisar, ada juga harta spiritual tertinggi. Ayo jatuh, kamu menatap. Ye Xuan merasakan napas pendaratan ini. Ayo, Tuan, kami membantai dia. Jatuhnya tidak menganggapnya begitu saja. Itu bagus. Ye Xuan tersenyum hantu, dan dewa dan avatar bersandar di masa lalu. 3 arah, serangan 3 kali lipat. Mata keheningan, rubah iblis berkedip. 3 kilatan, mencabuti raja di tengah 9 tertinggi. Apa? Dia terkejut. Kecepatan ini membuatnya takut. Dia hanya ingin melarikan diri, tetapi dia terhalang dari jalan mundur. Oh, 2 suara renyah menyebar, dia lolos dari keheningan, tetapi disambar oleh kalajengking dan rubah yang menghancurkan lainnya, dan seluruh tubuhnya langsung hancur menjadi 3 bagian. Pada saat yang sama, cincin kiangkunnya juga dijatuhkan menjadi cambuk berbentuk bintang dan jatuh ke tangan Ye Xuan. Diperkirakan orang ini tidak menyangka akan mati di sini, dan barang-barang yang dibawanya tidak banyak. Ye Xuan tersenyum sangat puas, dan kekayaan di cincin ini saja sudah cukup untuk memenangkan semua keuntungan darinya. Selain 3 puncak 9 teratas dari pria kekar itu, ada lebih dari 29 sekte suci,
6 di antaranya berada di tengah-tengah kesembilan. Sekarang, 1 telah jatuh. Jika Yesuan membunuh 5 yang tersisa, dia pasti akan dapat membuat terobosan lain. Pergi, lanjutkan. Yesuan segera berteriak dan jatuh, bersama dengan avatarnya sendiri ke yang terdekat. Apakah itu Dewa Yesuan, avatar atau jatuh? Mereka memiliki kekuatan untuk dengan mudah membunuh 9 tertinggi, dan ketiganya bersama-sama, bahkan di pertengahan September, harus menghindari tepi. Mereka membunuh sepanjang jalan dan juga menghancurkan banyak orang di sepanjang jalan. Mata keheningan terlalu mahal. Setelah pelajaran terakhir, Yesuan tidak berani menggunakan vitalitas untuk menambah kekuatan. Yesuan dan Luotian bergabung dan sekali lagi menatap seorang master kerajaan di pertengahan September. Pada saat ini, Tuan Kerajaan sedang bertarung dengan para tetua agung dari kuil pembakaran, dan yang terakhir dikalahkan. Untungnya, ada juga istana 9 perampok yang menyeramkan untuk membantu, jika tidak, para tetua kuil pembakaran mungkin sudah lama meninggal. Pedang bayangan bunga. Pedang bayangan bunga. Yesuan bergabung dalam pertempuran dalam sekejap dan menyerang Tuan Kerajaan di tengah 9 tertinggi. Kedua tenda dingin itu pergi, tetapi mereka dikejutkan oleh pihak lain. Serangan yang bagus. Yang tertinggi itu ditakuti oleh Tuan Kerajaan tingkat menengah, karena serangan dari Dewa Yesuan bahkan lebih kuat darinya. Memegang pedang tanpa bayangan Dewa Yesuan, dan kemudian memadukan 90% pedang, serangan ini cukup untuk menghancurkan tubuh tertinggi lawan, atau bahkan menusuk. Potong. Pada pertengahan September 9 tertinggi, keluarga kerajaan mendedikasikan pedang dan mengalahkan serangan Yesuan. Namun, pada saat dia menembak, panggil, "Hei!" Tiba-tiba cambuk panjang perak mengenai lengannya dan hanya mendengar ledakan, dan kemudian lengannya hancur menjadi 2 bagian. Dengan jatuhnya cambuk bintang, kekuatan serangannya tidak lebih buruk dari Yesuan, tetapi masih ada beberapa celah dari Yesuan, tetapi ini cukup untuk mengancam pihak lain. Lengan pedang itu meledak, dan kuil kerajaan itu terkejut. Tubuh emas tertingginya sangat kuat, dan dia dihancurkan oleh seorang gadis kecil di tengah-tengah ke-8 tertinggi. Bagaimana ini mungkin? 90% dari cambuk, atau Lingbao tertinggi. Dia bereaksi dalam sekejap. Saat berikutnya, dia sekali lagi mengeluarkan prajurit suci kelas atas dan bergegas menuju jatuhnya. Haha, jatuhnya hanya senyum tipis, tawanya sangat polos, dan saat berikutnya, dia berubah menjadi Streamer. Keluarga kerajaan sekali lagi terkejut. Ketika dia hanya ingin menembak, dia langsung tersapu oleh Streamer dan kepalanya terlempar. Rubah iblis itu berkedip. Yesuan, yang melihat pemandangan ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dalam hatinya, rubah iblis ini berkedip, sepertinya sudah lama digunakan, itu seharusnya bukan seni bela diri tertinggi, setidaknya seni bela diri tingkat super tertinggi dengan harta spiritual tertinggi, atau, adalah kekuatan supernatural. Sekarang, dia bukan anak kecil yang masih muda. Alam di atas yang tertinggi disebut 3 kesulitan kecil tertinggi. Sulit bagi daging, sulit bagi gas, dan sulit bagi para dewa. Ketiganya hanyalah kesulitan kecil. Masih ada kesulitan besar setelah kemartiran Tuhan. Bencana besar ini adalah belenggu, mirip dengan perampokan suci. Alam setelah bencana disebut Vientin, dan kekuatan magis adalah nama tingkat Vientin, seperti tingkat tertinggi dari seni bela diri tertinggi. Pelajari yang sama. Setelah melihat kekuatan jatuhnya, Yesuan menebak dalam hatinya bahwa darah dalam tubuh mungkin sangat kuat, mungkin melampaui 3 kesulitan tertinggi, setidaknya Vientin. Faktanya, Yesuan dapat memberikan benih dewa, seperti darah dewa pedang. Namun, darah misterius dalam tubuh-tubuh dapat membuat darah dewa binatang berubah, jadi Yesuan tidak diizinkan. Jika terjadi kejatuhan, mengambil darah dewa pedang, menutupi darah misterius ini. Atau, darah Jianshen ditutupi oleh darah misterius ini, dan tidak ada efek sama sekali. Dalam hal ini, Yesuan membuang-buang benih darah. Yang utama adalah Anda tidak ingin menjatuhkan diri, jadi Yesuan tidak bisa memaksanya. Setelah kematian keluarga kerajaan di tengah 9 tertinggi, Yesuan juga mendapatkan cincinnya, dan melangkah lebih jauh. 2 aula lainnya yang terbakar dan 9 tertinggi kerajaan dari istana Yinyin tercengang, dan baru setelah Yesuan dan yang jatuh pergi mereka melambat.